Yaitu kalian harus mencari referensi gym sebelum kalian pergi pertama kali nge-gym. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, thank you so much buat kalian-kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Gue ucapin thank you so much guys. Nah, buat kalian-kalian yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dulu, di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian semuanya guys. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian semuanya bisa menonton video-video dari gue. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman kalian semuanya. Siapa tahu juga bermanfaat untuk kalian-kalian tentunya guys. Nah, untuk video kali ini guys, kita lagi berada di Rollins Rooms. Nah, untuk Rollins Rooms kali ini guys, gue seperti biasanya akan sharing-sharing ke kalian menurut pengalaman gue, akan ngasih tips-tips juga menurut pengalaman gue dan menurut sumber-sumber terpercaya kayak gitu guys. Nah, untuk di video kali ini guys, banyak banget dari kalian-kalian itu yang udah minta atau udah komen-komen di video gue yang sebelumnya, yaitu gimana sih caranya agar supaya percaya diri saat kita pertama kali nge-gym. Nah, di sini tuh bagus banget untuk kalian-kalian pemula nih. Otomatis di kita-kita nih yang baru banget akan mau nge-gym atau pemula banget mau pergi nge-gym, itu pasti ada rasa tidak percaya diri ataupun ada rasa malu saat kita mau nge-gym. Terutama kita tidak tahu cara menggunakan alat-alatnya atau gimana lah. Nah, mungkin dari kalian-kalian yang malu atau tidak percaya diri saat mau nge-gym untuk pertama kali, mungkin dikarenakan yang pertama tidak ada teman, terus nggak tahu cara menggunakan alatnya kayak gitu guys. Jadi di sini di video kali ini nih, gue mau kasih beberapa tips supaya kalian nantinya itu adanya kepercayaan diri kalian saat kalian pergi ke tempat gym kayak gitu guys. Jadi jangan malu ataupun ya harus pede aja gitu, karena ini untuk kita kayak gitu guys. Nah, oke, langsung saja gue akan ngasih beberapa tips untuk kalian. Langsung kita check it out. Oke guys, untuk tips yang pertama adalah ingat tujuan kalian pergi ke gym itu untuk apa. Kayak gitu guys. Jadi kalian harus tahu dulu nih tujuan kalian itu ke gym untuk apa. Bisa untuk menambah berat badan kalian, atau untuk ngebentuk badan kalian, atau mungkin kalian hanya untuk mejeng-mejeng kayak gitu guys. Jadi kalau kalian udah tahu nih apa tujuan kalian nge-gym, misalnya untuk membentuk badan, berarti kalian harus fokus nih untuk ngebentuk badan kalian kayak gitu. Jadi ya udah sih, simple aja, nggak usah terlalu mentingin samping kanan kalian, atau ketika kalian diliatin kalian langsung ngedown kayak gitu, nggak usah. Kalian harus pede aja kayak gitu. Mungkin untuk beberapa saat kalian ngerasa ngedown atau tidak pede, tapi untuk mungkin nextnya kalau kalian sering-sering pergi ke gym di tempat yang sama, itu akan menambah percaya diri kalian untuk nge-gym di hari berikutnya. Seperti itu guys. Nah, itu tadi dia guys tips yang pertama. Dan gue punya tips yang kedua nih guys, yaitu kalian harus memilih baju yang sesuai, aman, dan nyaman kalian gunakan saat pergi ke gym guys, kayak gitu. Ini pentingnya baju yang aman nyaman itu dikarenakan saat kita nge-gym kita kan keringetan tuh guys. Jadi kalau kalian tidak memakai baju yang sesuai, artinya kalian memakai baju yang tidak bisa menyerap keringat dengan baik kayak gitu, maka kalian akan gerah sendiri, terus akan ribet sendiri kayak gitu. Terus otomatis itu membuat kalian jadi tidak percaya diri. Bisa aja kalian langsung mempunyai bau badan yang tidak enak saat di gym. Itu juga bisa memicu terjadinya kekurangan percaya diri kalian saat nge-gym guys. Nah, untuk tips yang ini guys, gue masukin ke list itu karena menurut pengalaman gue sendiri seperti itu guys. Kalian harus coba guys. Oke, itu tadi dia tips yang kedua guys. Gue masih punya tips yang ketiga, yaitu kalian harus mencari referensi gym sebelum kalian pergi pertama kali ke gym. Nah, di sini maksudnya adalah sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke gym, sebelum kalian memutuskan untuk latihan di gym, ada baiknya kalian untuk mencari referensi gimana cara latihan yang benar, atau bagaimana cara menggunakan alat-alat di gym kayak gitu. Banyak banget kok guys, kalian bisa mendapatkan dari Instagram mungkin, atau kalian bisa searching di YouTube, atau kalian bisa searching di Google juga kayak gitu. Pokoknya kalian harus tahu dulu dasar-dasar dari alat-alat gym tersebut, atau bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Nah, jadi ketika kalian udah sampai tempat gym, kalian udah nggak kaku banget, atau kalian udah tahu basic-basicnya. Oh,
dumbbell ini buat ini atau alat ini buat ini. Seenggaknya tahu basic-basicnya dulu guys. Nah, sehingga kalian kalau udah di tempat gym tersebut, kalian nggak plongo lihat sana lihat sini bagaimana cara ini, tapi kalian udah mulai tahu, atau kalian sudah mulai mencoba-coba sendiri, dan mungkin nextnya kalian sudah paham cara menggunakan yang baik dan benar. Jadi seperti itu guys. Nah, untuk tips yang keempat adalah kalian harus ramah dan friendly saat di gym guys. Nah, di sini gunanya adalah supaya kalian bisa mengenal mereka. Terus siapa tahu dari mereka itu mampu mengajarin kalian untuk nextnya kayak gitu guys. Kan kita tadi ini masih bingung banget cara menggunakan ini, cara menggunakan itu. Jadi kalau kita sombong ataupun kita nggak humble sama mereka atau nggak friendly sama mereka, otomatis mereka juga nggak akan memberikan friendly-nya dia ke kita. Jadi kayak kita langsung besok udah males banget untuk nge-gym kayak gitu. Maka dari itu kita harus kita duluan yang menyapa, karena kan kita yang belum tahu apa-apa dan mereka mungkin sudah tahu sedikit-sedikit ataupun banyaknya dari alat-alat tersebut atau varian-varian dari latihan gym tersebut guys. Maka dari itu kita harus sapa duluan misalnya, terus besoknya kita tanya gimana cara menggunakan ini, dan otomatis mungkin hari-hari berikutnya kita akan diajarin dan kita akan lebih fasih lagi dalam latihan gym. Jadi seperti itu guys, jangan lupa untuk lebih ramah dan lebih friendly sama anak-anak di gym. Seperti itu. Nah, itu tadi dia tips yang keempat guys. Gue masih punya tips yang kelima. Kalau dari beberapa tips yang tadi tidak membantu kalian atau belum membantu kalian untuk lebih percaya diri saat di gym, di sini mungkin bisa membantu kalian untuk percaya diri, yaitu kalian ajak teman sehobi kalian. Ngerti gak sih maksud gue? Kalian harus membawa teman yang hobi nge-gym juga kayak gitu guys. Jadi kalian seenggaknya nggak plongo banget, atau seenggaknya kalian masih adalah sedikit percaya diri kalian meskipun sama-sama tidak tahu cara menggunakan atau tidak tahu alat-alat di gym kayak gitu guys. Tapi seenggaknya kalian punya punya rasa berani untuk melakukan latihan di gym kayak gitu guys. Itu dia, ini penting banget. Atau kalian bisa jadi friend goal kayak gitu guys, sama-sama memiliki badan yang bagus. Jadi seperti itu guys. Nah, itu tadi dia guys tips yang kelima yang udah gue share ke kalian. Tapi kalau kalian masih juga kurang percaya diri atau kalian masih minder-minder kayak gitu guys, di sini gue punya tips yang keenam guys. Apakah itu tips yang keenam? Tips yang keenam adalah kalian bisa menggunakan personal training guys, atau PT sebutannya di tempat gym guys. Nah, di sini gue saranin buat kalian yang hanya memiliki budget yang cukup, kalian bisa menggunakan personal training guys. Nah, di sini kalau kalian memiliki budget yang kurang cukup, gue saranin jangan dulu untuk menggunakan personal training guys. Kalian bisa menggunakan tips-tips yang udah gue share dari 1 sampai ke 5 tadi guys. Sekali lagi, tapi kalau kalian memiliki budget yang cukup, kalian bisa menggunakan personal training guys. Di sini penting banget kalian menggunakan personal training itu adalah yang pertama, kalian bisa memiliki memiliki jadwal yang fokus guys. Nah, untuk yang kedua, kalian juga bisa latihan dengan benar karena dibimbing oleh personal training guys. Yang ketiga, udah otomatis kalian lebih percaya diri karena ada yang bantuin kalian guys. Nah, untuk yang keempat juga, kalian itu akan lebih cepat untuk mendapatkan bentuk badan yang sesuai dengan keinginan kalian guys. Jadi seperti itu guys. Kalau di sini juga tidak membantu percaya diri kalian guys, kalian harus pergi ke psikolog mungkin atau di psikiater kayak gitu, supaya kalian bisa diterawang atau bisa dicek kenapa atau apa yang membuat kalian minderan kayak gitu atau tidak percaya diri kalian kayak gitu guys. Itu tadi dia tips-tips yang udah gue share ke kalian. Di situ ada beberapa tips yang gue ambil dari internet. Gue searching dari Google maupun dari YouTube maupun dari sumber-sumber yang terpercaya menurut gue guys. Dan ada juga yang gue share ke kalian itu menurut pengalaman gue sendiri guys. Jadi seperti itu guys. Nah, buat kalian-kalian yang lagi pemula atau lagi rencana untuk melakukan gym di tempat gym kayak gitu guys, coba kalian terapkan tips-tips ini untuk kalian pergi ke gym guys. Kalau kalian yang udah fasih banget dengan yang namanya gym kayak gitu, kalian bisa share di bawah sini guys, di bawah. Terus kalian bisa komen, mungkin dari kalian itu punya masukan tersendiri kayak gitu, bisa menambahin tips-tips yang lainnya, kalian juga bisa share di bawah guys. Gue akan menerima dengan senang hati. Jadi seperti itu guys. Nah, semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian. Lakukan yang terbaik guys. Semangat terus jangan mudah menyerah, tetap fokus guys
karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil guys. Jadi seperti itu guys. Sampai di sini video gue kali ini guys. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya guys. Di bawah sini kalian bisa komen-komen atau kalian bisa sharing ke gue apa yang mau ditambahin atau konten-konten apa yang akan gue buat. Kalian juga bisa share di komen di bawah. See you and bye bye.